Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku untuk anak kelas 9 SMP Negeri 1 Kedung Pring. Kali ini kita akan belajar bersama dengan saya, Bu Khotim ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang belum pernah saya ajar, belum pernah belajar bersama. Nah, kali ini kita mulai perkenalan walaupun dari jarak jauh. Nanti absen di Google Form ya, jangan lupa. Di WA Group sudah di-share oleh Bapak Ibu Guru BK. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan tentunya diberi kesehatan untuk seluruh Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan seluruh anggota keluarga kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar di bab pertama ya, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelum itu kalian persiapkan dahulu alat tulis dan e-book yang sudah kalian baca melalui web perpustakaan Bahrun Amik ya. Tentunya sudah tahu caranya ya, dan juga sudah diberikan tutorialnya untuk membaca e-book di web perpustakaan Bahrun Amik. Nah, untuk supaya lebih fokus lagi, saya matikan terlebih dahulu untuk kamera yang ada di layar, kamera yang menampilkan wajah saya off-kan terlebih dahulu. Dipastikan HP kalian sudah terisi paket data dan jaringan internet juga lancar, kemudian baterai juga cukup terisi ya. Nah, kali ini di bab pertama kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Saya ingatkan lagi ya untuk e-booknya. Kalian nanti membacanya di halaman pertama sampai di halaman 7. Nah, itu mempelajari tentang sistem reproduksi di pertemuan awal, yaitu pembelahan sel. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang pembelahan sel, dan di hari berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Pertemuan selanjutnya ada struktur dan fungsi organ reproduksi pada perempuan, kemudian siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, dan yang terakhir penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan atau sel anak dari hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Manfaat pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui dan mengagumi kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya, yaitu ciptaan untuk makhluk hidup, terjadinya pembelahan sel yang sangat luar biasa adanya kita di dunia ini. Nah, di dalam sel ini, tepatnya di inti sel atau nukleus, itu ada kromosom yang dia fungsinya adalah untuk membawa sifat genetik dari induk atau membawa sifatnya. Jadi misalkan kita mirip ibu atau mirip ayah, tepat di matanya, tepat di misalkan jenis rambut lurus, keriting, itu berdasarkan kromosom kita, mengikuti induk atau orang tua kita. Itu yang membawa adalah kromosom. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis pembelahan sel. Tadi sel sudah kita ingat ya, bahwa dalam tubuh kita itu bagian paling kecil sendiri itu adalah sel. Nah, sel di dalamnya sel nanti ada pembawa sifat genetik kita. Sekarang kita belajar tentang jenis pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis bisa menghasilkan 2 sel anakan, maksudnya hasil dari pembelahan mitosis itu menghasilkan 2
sel. Kemudian jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi sama persis ya, identik. Ini dimaksudkan diploid atau 2N, dikasih lambang 2N. Nah, materi genetik sel anak identik dengan sel induk. Ini dikarenakan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Nah, ini juga pada pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan. Misalkan kita dari kecil, dari janin ke bayi, ke remaja, dewasa, dan seterusnya, itu pertumbuhan terjadinya dalam tubuh kita. Kemudian ada proses perbaikan. Jadi pembelahan mitosis ini terjadi pada saat sel kita mengalami perbaikan saat kita luka tadi ya. Kita jatuh kemudian berdarah sehingga ada perbaikan sel. Tubuh kita akan mengalami proses penyembuhan luka, itu maksudnya perbaikan. Dan kemudian reproduksi aseksual ini terjadi pada tumbuhan, misalkan stek, cangkok ya, itu kan terjadi proses reproduksi aseksual. Kemudian sekarang kita tinjau pembelahan meiosis. Jadi pembelahan mitosis dan meiosis itu berbeda. Untuk pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Jadi hasil dari pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi haploidnya dilambangkan N. Jadi kalau kromosom sel ini induknya ada 1, maka dia anaknya setengah ya. Kemudian misalkan induknya untuk meiosis ya, induknya 2, selnya 2, maka ini untuk sel anakannya 1. Jadi separuhnya. Nah, untuk pembelahan meiosis, materi genetik sel anaknya tidak identik. Berarti tidak identik itu tidak sama persis dengan sel induknya. Kalau tadi mitosis itu identik sama persis dengan induknya, antara sel anakan dengan sel induk itu identik sama persis, sedangkan pada meiosis ini tidak identik. Nah, kemudian perbedaannya berikutnya adalah pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Ini kebalikan dari mitosis ya. Jadi ini misalkan reproduksi seksual itu apa? Yaitu bertemunya atau proses pertemuan sel sperma dengan sel ovum atau sel telur. Nah, ini adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Jika diperlukan, kalian catat ya. Untuk perbedaan ini nanti ada tugas di akhir pembelajaran. Untuk perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Berikutnya. Sekarang fase pembelahan sel. Untuk fase pembelahan mitosis ya. Ini dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Saya ulang lagi, untuk fase pembelahan meiosis dimulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian ada tahapan yang kedua, pembelahan yang kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kali ini untuk fase pembelahan mitosis, prosesnya dimulai dari interfase. Apa itu interfase? Interfase adalah tahap pertama dari siklus sel. Jadi sebelum pembelahan sel ini ya, terjadi ini dalam fase interfase. Kemudian interfase adalah saat terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Jadi ini fase atau tahapan saat sel sedang bersiap-siap.
dia sedang bersiap-siap dan terjadi penimbunan energi oleh sel ini untuk melakukan pembelahan. Nah, pembelahannya dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di bagian masing-masing nanti kalian bisa baca lagi kalau ingin lebih ini ya, lebih mendalami lagi di halaman 4 itu ada di penjelasannya untuk pembelahan mitosis. Saya jelaskan terlebih dahulu. Pada saat profase, ini gambarnya perhatikan ya, di dalamnya itu ada kromosom sudah mengganda. Jadi kromosomnya sudah mengganda kemudian memadat. Dan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Membran inti itu yang melingkar di antara kromosom. Kromosom itu yang seperti benang-benang di tengah itu ya. Itu kan ada di bagian seperti lingkaran ya, seperti lingkaran itu merupakan membran intinya, tapi sudah mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian di tahap berikutnya ada metafase. Ini kromosomnya sudah berjajar pada bidang pembelahan. Jadi sudah berjajar-jajar. Kemudian selanjutnya ada anafase, kromosomnya bergerak menuju kutub. Nah, itu seperti bola itu ya, kutub itu sudah mau menuju ke atas dan ke bawah ya. Itu mau menuju ke kutub yang berlawanan, ke atas dan ke bawah. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi kromosomnya sudah sama. Nah, di terakhir ada telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Coba lihat membran intinya sudah mulai bergabung. Membran inti yang melingkar tadi ya. Kemudian terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Oke, berikutnya ini ya, gambaran untuk pembelahan selnya. Dia membelahnya menuju ke kutub ya. Kemudian membentuk lagi. Nah, seperti ini ya, perhatikan untuk mitosis. Nah, ini luar biasa kebesaran Allah, terjadi pembelahan sel di makhluk hidup. Nah, ini bertambah banyak ya, dari tadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Nah, seperti ini ya. Ini diulang lagi dari awal. Nah, di akhir pembelajaran ya, untuk pembelajaran kali ini pembelahan sel, nanti tugas kalian adalah yaitu apa? Membuat tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis. Kalian buat tabel seperti ini di buku tulis ya. Selain kalian meresume pembelajaran kita tadi, kalian buat tabel perbedaan supaya ini kalian tahu bedanya mitosis dengan meiosis lebih jelas. Saya beri contoh satu saja. Saya berikan contoh, misalkan perbedaannya jumlah pembelahan. Kalau mitosis cuma terjadi 2 kali, kalau meiosis 4 kali. Pembelahannya menjadi 4 tadi ya. Nah, kalian buat perbedaan yang lain selain jumlah pembelahan. Jadi, kesimpulan kali ini berdasarkan kalian bisa membedakan perbedaan pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi, tugas kalian ini sekaligus kalian sudah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Ini sebagai bahan literasi, bahan kalian untuk literasi kalian di rumah. Kalian bisa membaca e-book di halaman 4 sampai di halaman 6 untuk membantu kalian dalam mengerjakan perbedaan tadi ya, perbedaan mitosis dan meiosis. Itu di halaman 4 sampai 6 untuk mitosis dan meiosis. Kalau nanti ini belum jelas di grup WA, nanti saya share untuk teks, potongan teks yang ada di e-book. Saya memaklumi kalau kalian nanti ini ya, untuk terjadi kesulitan dalam membuka e-book, mungkin
kendala dalam mengoperasionalkan atau kendala jaringan, supaya kalian tidak berkali-kali untuk merasa keberatan membuka berkali-kali. Untuk e-booknya saya kirimkan screenshot setiap materi yang akan saya sampaikan. Demikian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini, dan tetap semangat untuk menjaga kesehatan kita, semangat belajar juga. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.